Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felincia Putri Febriana dengan NIM 202101010426 akan memaparkan materi yang berjudul Konsep Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat untuk memenuhi tugas ilmu pengetahuan sosial. Apa sih dampak dari IPTEK di kehidupan masyarakat? Dampak positif dari IPTEK telah memberikan banyak kemudahan dan kesejahteraan manusia. Sedangkan dari sisi dampak negatifnya, diantaranya kerusakan lingkungan hidup, sebagai akibat alat-alat modern yang diciptakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, pencemaran udara, air, dan tanah, belum lagi bergesernya nilai-nilai sosial budaya dan moral sepertinya tidak mampu dicegah. Pembahasan yang pertama yaitu konsep IPTEK dan masyarakat. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam setiap diri manusia yang tumbuh sejak dilahirkan. Oleh karena itu, manusia yang normal sudah pasti memiliki pengetahuan. Agar nilai fungsionalnya menjadi optimal, maka pengetahuan yang acak tersebut harus ditingkatkan menjadi ilmu. Prinsip yang membedakan antara ilmu dan pengetahuan adalah ilmu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disusun secara sistematik. Yang kedua, ada objek kajiannya. Yang ketiga, ada ruang lingkup kajiannya. Yang keempat, menggunakan suatu metode tertentu. Poin selanjutnya yaitu perubahan teknologi. Menurut Frankel, menyatakan bahwa secara umum perubahan teknologi merupakan hasil alokasi sumber daya kepada sebuah aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan teknologi. Membajak sawah dari menggunakan tenaga hewan sebagai alat bajak ke traktor tangan sampai menggunakan traktor yang lebih rumit dan modern merupakan contoh perubahan teknologi. Menurut Alvin Tover, mengemukakan 3 tahap perkembangan teknologi yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, revolusi hijau. Yang kedua, revolusi industri. Yang ketiga, revolusi informasi. Poin selanjutnya, peranan IPTEK terhadap masyarakat. Perkembangan teknologi tidak lepas dari kehidupan manusia. Seperti sudah dijelaskan di atas, bahwa teknologi sama tuanya dengan kehidupan manusia itu sendiri. Berarti tidak mungkin teknologi berkembang tanpa adanya manusia. Pembahasan yang kedua yaitu pengaruh perkembangan IPTEK terhadap kehidupan masyarakat. Poin yang pertama yaitu pengembangan IPTEK untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kita akan dihadapkan pada perubahan dan perkembangan IPTEK yang sangat cepat. Demikian juga halnya dengan kebudayaan, akan berkembang seiring dengan perkembangan IPTEK tersebut. Menghadapi keadaan seperti ini, masyarakat perlu diarahkan pada sikap sadar ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tidak dapat disangka lagi jika pada era ini segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat modern sangat tergantung pada ketersediaan energi. Hampir di semua sektor kegiatan, energi menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, kemajuan suatu negara akan sangat terkait dengan kecukupan ketersediaan energi di negara tersebut. Misalnya negara-negara maju, Amerika, Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa lainnya. Poin selanjutnya, pengaruh perkembangan IPTEK terhadap kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk teknologi informasi dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bidang telekomunikasi, melahirkan telepon dengan berbagai fungsi hingga muncul telepon genggam. Yang kedua, kita dapat menikmati hiburan atau peristiwa, bahkan yang aktual, dari daerah atau negara lain dengan mudah melalui media radio atau televisi. Yang ketiga, tersedianya media perekam dalam bentuk CD. Yang keempat, saat ini kehadiran internet mempermudah kita memperoleh informasi apapun dari negara manapun. Kita hanya duduk di depan komputer, kita
kita dapat menjelajah dunia. Yang kelima, dengan jasa komputer, pekerjaan perpustakaan menjadi lebih efisien, misalnya akses terhadap informasi dan tukar-menukar jasa. Materi selanjutnya adalah alih teknologi. Salah satu prasyarat terjadinya kemajuan teknologi atau alih teknologi dalam negara yang sedang berkembang adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun terakhir ini sebetulnya mengalami angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan diperkirakan tahun mendatang tingkat pertumbuhan ekonomi itu masih berkisar pada angka 7%. Poin selanjutnya, problema alih teknologi. Yang pertama, jenis teknologi yang dialihkan. Yang kedua, penilaian atas teknologi. Yang ketiga, cara alih teknologi. Yang keempat, harga teknologinya. Yang kelima, syarat-syarat yang menyertai alih teknologi. Yang keenam, penanaman dalam suatu perjanjian. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.